kita harus belajar. Memang di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, kita tidak dapat terlepas daripada kenyataan-kenyataan hidup di dalam dunia, di mana kita membutuhkan segala sesuatu yang terlebih dahulu menurut kebutuhan dunia, selalu perkara-perkara daging dulu, ya toh? Kita hidup di dalam dunia, tidak usah munafik. Kalau saudara sudah jadi orang Kristen, tidak usah munafik. Artinya sok rohani. Sebab kenyataan saudara, di dalam segala perkara, pikiran kita lebih banyak kita gunakan untuk perkara-perkara daging daripada perkara rohani. Betul dah? Ya dah, 24 jam kamu gunakan untuk Tuhan berapa lama? Tidurnya saja sudah 7 jam. Lah tidur itu untuk rohani atau untuk jasmani? Untuk jasmani. Tidurnya sudah 7 jam. 24 dipotong 7 jam tinggal berapa? 17. Nah, makannya, mandinya. Belum ada kalau yang nongkrong sambil baca lagi. Dari saudara coba perhatikan, untuk Tuhan tidak ada 2 jam, 3 jam itu tidak ada, saudara. Maka dari itu kita belajar daripada firman Tuhan. Di dalam satu kenyataan kita hidup orang Kristen ini, mengapa kita mau menjadi orang Kristen? Karena orang Kristen ini mempunyai kelebihan, itu loh. Saya terus terang dari kecil dulu tidak kepingin jadi orang Kristen. Kenapa? Karena saya belum mengerti, belum mengenal apa artinya kekristenan itu. Sebab kebanyakan saya dulu dari kecil melihat orang Kristen, kekristenan itu dilihat dari keadaan manusia Kristennya, manusia yang pergi ke gereja itu. Sebab yang dinamakan orang Kristen itu biasanya mesti pergi ke gereja. Jadi orang-orang itu lihatnya, oh Kristen, tapi hidupnya tidak karu-karuan. Makanya saya pernah ditanya sama orang, ada 2 orang perempuan datang ke rumah saya. Yang satu Kristen, yang satu enggak. 2 ini datang ke rumah saya, lalu saya tanya, mau ketemu siapa? Ketemu Pak Yusa. Padahal dia enggak ngerti kalau saya ini Yusa. Nah, saya bilang, mau ketemu siapa? Ketemu Pak Yusa. Ada enggak di rumah? Lah lucu toh. Padahal saya yang nemui, saya yang nanya. Oh, orang ini enggak kenal saya. Nah, terus silakan duduk, saya bilang. Duduk. Ada apa? Lah mana Pak Yusa? Lah ya saya. Lalu saya tanya, loh, ada apa cari saya? Saya cari Pak Yusa itu gara-gara orang yang turut persekutuan kebaktian di rumah Pak Yusa. Loh, lah ada apa? Utang enggak bayar. Lah kok saya yang dicari? Lah lucu toh. Saya bilang, loh, lah orang itu utang sama kamu. Lah kok yang kamu cari saya? Apa dulu pada waktu dia utang apa minta rekomendasi saya, Pak? Dia bilang, enggak, Pak. Lah katanya kebaktian di sini. Namanya siapa? Enggak tahu loh. Lah apalagi kamu enggak tahu, aku apalagi aku. Wong aku ini enggak punya gereja, ya enggak pernah ada daftar hadir. Modelnya kayak apa? Orangnya gini. Nah, saya dikatain gitu, enggak kenal. Pak Yusa, mbok tolong diajar. Saya bilang, diajar bagaimana? Suruh bayar. Lah kalau pada waktu utang saya yang nyuruh, lah sekarang saya yang suruh bayar, ya memper tau ya dah. Enggak. Lalu saya tanya, kamu orang Kristen pada? Saya Pak yang Kristen. Yang satu enggak. Lalu yang enggak berkata begini, orang Kristen kok gitu? Saya tanya, kenapa kok kamu bisa orang Kristen kok gitu? Nah orang Kristen tuh harusnya baik. Lah kok ini utang enggak bayar? Nah, lalu saya bilang,
karena kamu baik, tidak mau jadi Kristen toh, saya bilang. Iya, kalau jadi Kristen gitu kan tidak baik. Nah iya, saya bilang. Orang Kristen itu justru bobroan. Masuk Pak? Iya, Alkitab ngomong, aku datang mencari orang berdosa. Loh betul lah. Kalau kamu jadi Kristen, kamu ini orang bobrok apa enggak? Orang dosa enggak? Hah? Lah orang dosa itu orang baik enggak? Jadi saudara coba perhatikan. Lalu orang yang enggak Kristen itu bingung. Loh orang Kristen itu orang yang dosa. Iya. Kalau enggak dosa enggak bisa jadi Kristen. Kenapa? Yesus berkata aku datang mencari orang dosa. Lah kamu dosa enggak? Lalu dia tidak bisa jawab. Dia tidak berani. Kamu dosa enggak? Ya pastinya ya dosa. Lah kok kamu enggak mau jadi orang Kristen? Loh lah orang Kristen jahat gitu kok. Dia bilang, loh itu sedang diproses. Yesus datang cari orang dosa, orang yang jelek, sedang diproses. Yesus ini tukang kenteng. Cari mobil-mobil yang peot, kerep tabrakan. Yesus datang, bawa ke tempat saya tak kenteng. Sedang dikentengi kok kamu percaya sama orang yang sedang peot? Oh jadi belum jadi ya Pak? Belum. Kalau dia sudah mulus kamu percaya, pasti dia tidak akan menipu. Betul lah? Karena sudah diubah jadi baru. Lah ini belum. Jadi masih suka nabrak-nabrak. Pasti. Saudara kalau pakai mobilmu mulus, hati-hati enggak? Tapi kalau sudah peot-peot, tambah disengaja enggak? Iya. Sebabnya supaya dapat ganti. Nah, benar enggak? Ini kenyataan hidup, saudara. Maka dari itu orang itu lalu bengong. Dia bilang, oh jadi gitu Pak. Iya, kalau kamu cari saya, salah alamat. Cari Yesus, saya bilang. Oh ya kalau gitu saya salah ya Pak. Ya sudah. Lalu dia pulang, dia bilang, oh jadi orang Kristen tuh mesti diproses. Iya. Jadi dia bengong gak jadi nagih. Pulang. Lah saya yang jadi bingung. Lah kok orang utang kok saya yang ditagih. Kalau orang dapat berkat kok enggak cari pendeta. Kalau utang cari pendeta. Terus terang saudara. Saudara kalau dapat berkat, saudara datang ke pendeta enggak? Tapi kalau utangnya banyak bilang tolong dong Pak, doain supaya bisa bayar utang. Betul tak? Maka dari itu saudara, kalau engkau tidak berdoa untuk hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan jatuh. Enggak kuat. Kenapa? Sebab yang datang itu orang yang semua berbeban berat dan busuk-busuk semuanya yang tahu. Utang, cerai, sakit. Yang datang itu orang kayak begitu. Tapi kalau orang sehat keberkatan enggak pernah, malah jauhin. Kenapa? Takut diminta perpuluhannya. Maka dari itu saudara kita belajar. Tuhan Yesus itu sudah tahu. Hidup di dalam dunia ini adalah rahasia yang saudara dan saya diberikan. Ini kelebihan daripada orang Kristen. Saya akan bacakan di dalam Lukas pasal yang ke-11, pasal yang ke-10. Di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-39. Ayat 38 mulai. Pada hari ini firman Tuhan sesuai dengan apa yang saudara alami dan saya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Kalau saudara membaca firman Tuhan ini, saudara harus pakai kacamata pikiran dan matanya Allah kita. Kerap kali saudara, kita kalau membaca firman Tuhan ini lalu saudara setelah menjadi orang Kristen, saudara selalu berkata begini, "Loh, harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu lebih penting daripada ribut-ribut Marta." Ini bahaya saudara. Kenapa bahayanya? Orang Kristen sudah jadi Kristen lalu sok rohani. Lalu kalau sudah jadi Kristen melayani terus. Kan Tuhan berkata, Tuhan itu Maria itu memilih yang terbaik. Kira-kira bapak-bapak di sini kalau istrinya bertobat lalu dia juga bertobat, tapi si istri baca ini takut jadi Marta, lebih senang jadi Maria. Lalu setiap hari bangun pagi Bidstone di gereja, habis Bidstone melayani, pulang malam, pelayanan terus. Kira-kira bapaknya bakal cari ganti enggak? Hah? Enggak? Ganti toh? Kenapa cari ganti? Sebabnya enggak diurusi. Sebabnya apa? Salah pengertian. Maka dari itu banyak saudara rumah tangga yang salah mengerti. Padahal firman Tuhan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus memberikan pelajaran bahwa di dalam satu keluarga itu harus ada Marta, harus ada Maria. Tidak boleh ada Maria tok, tidak ada Martanya. Lah yang ngurusi makanan siapa? Makanan jasmani. Marta tok, rohaninya kering. Betul tidak? Padahal hukum Allah, hukum kasih, itu hukumnya bagaimana? Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatanmu. Ya toh? Tetapi di yang kedua apa? Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maria dan Marta toh? Perkara rohani dan perkara jasmani. Jangan pilih salah satu, dua-dua. Sebab saudara dan saya masih hidup di dalam dunia. Tapi tidak boleh jomplang. Lalu saudara bilang, "Lah ya, lebih baik Maria toh." Lalu yang Marta bilang, "Kalau enggak ada aku, siapa yang ngasih makan kamu?" Nah, jadi ribut. Ini sebetulnya firman Tuhan untuk mengajar saudara dan saya ada keseimbangan. Sebab bagaimana saudara menjadi saksi Yesus Kristus Tuhan di dalam dunia kalau kamu tidak diberkati jasmanimu. Betul tidak? Orang dunia kan selalu melihatnya kan perkara daging. Baru dia lihat, kenapa aku menderita? Kenapa kamu diberkati? Kenapa kamu sehat? Punya Yesus. Nah, baru dia bisa bertobat dan cari Yesus. Tapi kalau kamu rohani, tapi jasmanimu penyakitan.
Lalu saudara bilang, jadi orang Kristen, lu kok sakit-sakitan? Lu kok kantongnya kempes terus? Waduh. Kira-kira mau enggak jadi orang Kristen? Nah, mau, saudara tahu. Maka dari itu rohani dan jasmani. Nah, lalu tingkat yang terdalam lagi, mengapa Tuhan Yesus katakan dan berikan perumpamaan ini dan kenyataan ini kepada saudara dan saya? Perkara-perkara jasmani itu kelihatan dan hasilnya yang saudara dan saya kerjakan segera terlihat. Contohnya, pada waktu Tuhan Yesus diajak makan bersama, Marta sibuk luar biasa. Yang kelihatan sibuk siapa? Marta. Langsung kelihatan enggak hasilnya? Kelihatan. Langsung orang lain bilang, wah Marta itu kok rajin ya. Waduh, sibuknya kayak gitu. Kok baik. Lalu kalau makanan enak, kamu bilang apa? Pinter masak. Loh, ya tak? Langsung dipuji saat itu dah. Saat itu dapat pujian. Demikian juga saudara dan saya. Ada orang-orang yang punya sifat di dalam satu keluarga. Ada punya sifat-sifatnya Marta. Sibuk terus. Sembayangnya kurang. Kenapa? Karena terlalu sibuk. Kalau malam sudah ngantuk. Kalau suruh bangun pagi, susah. Kenapa? Aku ngantuk. Capek. Sudahlah kamu yang sembahyang. Nah, biasanya bagi tugas loh. Iya enggak? Nah, makanya saudara harus perhatikan. Di dalam satu keluarga harus ada Maria dan Marta. Dan Tuhan tidak pernah di dalam satu keluarga Marta, Maria. Tidak ada. Selalu mesti ada. Contohnya, suami yang orangnya ngalah diem saja. Istrinya mesti cerewet itu biasa. Kalau suaminya dominan, segala dia ada. Istrinya pasti ngalahan. Betul enggak? Hah? Loh, tapi ini kalau jodoh dari Tuhan loh. Kalau bukan dari Tuhan, pasti nyari yang sak setel. Jadi cerewet, golek sing cerewet. Itu dek jodoh dari manusia. Kenapa? Wes satu gitu sak setel, bobrok sisan. Nah. Jadi biasanya orang itu kalau cari jodoh kan selalu toh, yang sama gitu loh sifatnya, kepengennya gitu toh. Padahal itu salah. Saya dulu waktu dapat istri saya enggak setuju. Sebabnya apa? Enggak cocok, saya bilang. Saya orang yang memimpin, saya tegas. Saya kepengen perempuan yang tegas. Tuhan bilang, enggak cocok. Kalau kamu tegas, dia tegas, bubar. Enggak ada yang mau pimpin. Lalu saya bilang, loh Tuhan, lah terus itu jodohmu, istri saya. Orangnya diem, kalau saya kerasi sedikit, harus gini. Iya. Loh, itu cocok. Sebabnya apa? Penampilan dia itu orangnya tuh lembut. Tapi belum tentu hatinya lembut. Sebab orang lembut tuh biasanya ngeper. Tahu ngeper? Orang yang keras seperti saya itu kayak baja. Ditekuk putus. Karena hatinya keras. Tapi kalau istri saya itu lembut, tapi ngeper. Kalau saya bilang harus begini, iya. Tak pencet ya tunduk, iya. Tapi kalau sudah tak lepas, tiang balik lagi. Saya kalau kerap kali kalau dia punya kehendak, saya bilang tidak setuju, harus begini. Iya. Diam dia. Tapi kalau sudah nanti hari lain mesti ngomong lagi. Nah, gini kok yang ya, ding tiang balik lagi. Tak tekuk balik lagi. Saya pikir-pikir timbang ditekuki terus putus, lebih baik tak turuti. Ya.
Loh, saudara tahu, itu hidup kekristenan itu luar biasa indahnya dengan Yesus. Itu pengalaman kami. Makanya anak-anak saya ajar, belajar nak daripada firman Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dan segala perkara diatur oleh Tuhan, timingnya itu tepat. Sebab mengapa kehidupan keluarga itu berantakan? Karena timingnya tidak tepat. Siapa orang yang akan diberitahu oleh Allah dan yang dapat menggerakkan hatinya Allah? Yaitu Maria. Pada waktu kesulitan terjadi di dalam keluarga mereka, saudara mereka satu-satunya Lazarus jatuh sakit. Dua-dua Maria dan Marta menemui Yesus, mengatakan perkataan yang sama. Tuhan, jikalau engkau ada di tempat ini, saudaraku pasti tidak mati. Dua-dua sama. Tapi yang menggetarkan hatinya Yesus, Maria atau Marta? Maria. Yesus mendengar perkataan Maria. Dan Yesus melihat Maria menangis. Yesus turut menangis. Dan Yesus berkata, di mana kamu kuburkan dia? Maka dari itu saudara, di dalam satu keluarga harus ada Maria, tapi harus ada Marta. Kalau bapak-bapaknya punya sifat Marta, kerja terus, ibunya harus jadi Maria. Menjadi pendoa, mendukung, sebab satu saat pengusaha Marta ini pasti menghadapi kelelahan, menghadapi kesulitan, menghadapi penyakit, menghadapi kematian. Usaha kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, betul enggak? Tahu-tahu kita kelihatannya makmur. Zaman sekarang saudara perhatikan, perang teluk, perusahaan penerbangan banyak yang bangkrut. Siapa yang menduga? Pesawatnya banyak, tapi akhirnya menjadi bangkrut. Karena apa? Utangnya juga banyak. Tidak ada yang mengira, saudara. Maka dari itu kita harus tahu kelebihan daripada orang Kristen. Apa? Harus ada Maria di dalam hidup keluarganya. Mengapa? Karena Maria yang punya hubungan langsung dengan Allah. Coba kita lihat di dalam kitab Amos. Supaya saudara dan saya perhatikan perkara ini. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Di dalam kitab Amos pasal yang ketiga, mulai ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kalau Tuhan mau melakukan segala sesuatu yang terjadi di dalam satu kota, Tuhan pasti memberitahukan kepada hamba-hambanya. Betul tidak? Kenapa di sini ditulis hamba-hambanya para nabi? Pada zaman dahulu yang dapat karunia punya Roh Kudus itu cuma nabi. Zaman sekarang yang punya Roh Kudus siapa? Setiap anak Tuhan. Tetapi bedanya Maria dan Marta. Marta tugas dia anak Tuhan juga, tapi tugasnya perkara-perkara daging. Maria perkara-perkara rohani. Jadi dua ini harus kerjasama supaya hidup saudara di dalam rumah tangga
Orang dunia boleh melihat rumah tangga anak-anak Tuhan pasti keberkatan, hidup berkecukupan, berkelimpahan. Tetapi harus peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Sebab apanya akan terjadi, Tuhan pasti memberi tahukan kepadamu. Enak enggak jadi orang Kristen? Enak loh? Sebab siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Kecuali Allah sendiri. Sebab Alkitab sudah berkata, malapetaka yang terjadi sekalipun, semuanya Allah yang merencanakan. Saudara harus tahu, Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah yang melakukan, hanya Allah memperalat kuasa gelap untuk melakukan hal itu. Contohnya, saya sendiri 2 minggu yang lalu baru ngalami. Ngalami apa saudara? Pada waktu saya mau pergi ke Tegal, pelayanan dengan istri saya ikut, mampir di Cirebon, tempat ayah saya, kakak saya, dan adik saya di sana. Saya mampir, saya lihat kakak saya, yang terpaut 2 tahun sama saya, jadi umurnya 58, sedang tidak enak badan. Sakit-sakitan, dia bilang, badanku kok tidak enak. Lemes, panas, dingin. Saya bilang, kamu barusan panas dingin saja kok ribut. Sebab dia sudah bilang, aduh sakit semua badanku, aduh. Saya bilang, orang sakit gitu saja kok kayak anak kecil, ribut. Nah, padahal saya sebetulnya tidak boleh berkata begitu. Karena apa? Setiap orang kan penderitaannya lain-lain, betul tidak? Ada yang kuat menderita. Seperti saya kalau sakit, saya tidak pernah mengeluh, aduh, tidak pernah. Ngomong ya tidak pernah, diem saja. Sampai istri saya bingung sendiri. Kamu kalau sakit kok diem sih? Loh saya bilang, daripada saya ngomong kamu nanti malah bingung. Kamu diem aku malah bingung. Loh kenapa? Lah sakitnya apa? Tidak tahu, tidak ngomong tuh. Tahu-tahu deh mati. Nah Alkitab kan ngomong mati untung, hidup untuk Yesus, betul tidak? Tapi istri saya malah bingung. Lah sebaliknya kakak saya ini kalau sakit aduh. Lah saya bilang sakit gitu kok aduh. Ayo sembahyang. Ayo toh sembahyang. Yesus menderita lebih daripada kamu. Lalu dia bilang, iya aku ya tahu. Tapi kok aku gak kuat ya. Loh. Dan pada waktu saya tumpangi tangan, saya berdoa, saya berkata begini, Tuhan kasihani kakakku, tidak tahan menderita. Saudara tahu apa terjadi? Tuhan ngomong langsung. Lalu berkata begini, kamu tahu kakakmu itu tidak sanggup menderita? Ya Tuhan, pikir saya, ya kasihani toh, kasih kekuatan sembuh toh. Tapi Tuhan berkata apa? Kamu lihat kakakmu tidak sanggup menderita? Ya. Kalau aku biarkan dia berhari-hari dan berminggu-minggu dan berbulan-bulan, imannya merosot. Loh, iya Tuhan, betul itu, betul enggak? Kalau orang menderita tambah lama kan lalu penuh dengan keluhan, penuh dengan penderitaan kan lama-lama merosot imannya. Saya bilang, betul Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Maka dari itu, minggu depan aku bawa pulang. Kaget enggak? Lah aku yang melongo. Apa? Tanya saya, apa Tuhan? Minggu depan tak bawa pulang. Lah aku kan ya bingung. Loh Tuhan kok cepet? Lah daripada imannya merosot? Iya baik. Tapi kenapa engkau kasih tahu aku? Sebab yang lain tidak bisa terima. Ayahmu pun tidak bisa terima. Tapi kamu bisa mengerti rencana dan pikiranku. Oh gitu. Lah terus boleh enggak tak kasih tahu Tuhan? Enggak usah kakakmu, tapi suaminya kasih tahu, adikmu kasih tahu. Akhirnya suaminya saya panggil, saya ajak keluar, sini aku mau ngomong sama kamu. Suaminya bilang sama saya bilang gini, rencanamu apa? Aku minggu depan pulang ke Jepara. Kakakmu biar di sini, saya tak ngurus rumah Jepara supaya jangan kacau. Saya bilang,
kalau kamu pulang, kamu akan kecewa. Loh ada apa? Kakak minggu depan pulang. Dia yang melongo. Hah? Loh, pulang kemana? Disangkai pulang ke Jepara. Pulang ke surga. Hah? Loh kok cepet? Anda tahu Tuhan ngomong gitu. Itu sudah vonis. Sudah divonis, sudah diputuskan Tuhan. Oh iya, kalau gitu aku tidak boleh pulang. Jangan pulang, layani istrimu, minta apa, berikan, dan jangan kamu bikin kecewa, supaya kamu tidak menyesal. Oke. Langsung dia masuk, ngomong-ngomong sama istrinya lagi, adik saya ganti saya panggil. Kamu sini. Lalu saya bilang, kakakmu minggu depan dibawa pulang Tuhan. Hah? Loh kok cepet? Nggak tahu, Tuhan bilang gitu tuh. Wes kamu siap-siap. Lalu dia bilang, ya sudah. Papa kasih tahu enggak? Saya bilang, Tuhan tak kasih tahu enggak? Tuhan bilang, enggak usah ayahmu. Kenapa saudara? Ayah saya belum bisa terima. Jadi saya tidak kasih tahu. Akhirnya saya berangkat ke Tegal, saya pelayanan. Pada waktu setelah sampai di Tegal, ketemu adik saya pergi ke Tegal. Sampai di sana saya tanya, bagaimana kakak? Sehat, baik. Wah saya ya bilang, puji Tuhan. Sehat, baik. Jalan-jalan, pergi salon. Cuci rambut segala. Baik, sehat. Sabtu baik, Minggu baik, Senin baik, Selasa baik. Baik, pagi-pagi masih ngobrol. Jam 10 adik saya dari Bandung introkal sama papa. Kakak bagaimana? Baik. Padahal adik saya yang di Bandung sudah diberitahu oleh kakaknya. Bahwa kakak yang terbesar nanti minggu depan dipanggil pulang. Jadi dia tiap hari telepon terus pagi sore. Pada waktu dia dengar jam 10 ketemu papa, dia bilang, kakakmu bagaimana papa? Baik, sehat, masih jalan-jalan, masih ngobrol sama saya, baru makan, minum susu, minum kacang hijau, tidak apa-apa. Jam 12 ayah saya sedang sembahyang. Tuhan berkata, berhenti sembahyang. Tengok anakmu. Papa bilang, loh Tuhan, aku sembahyang dulu. Berhenti sembahyang, tengok anakmu. Dia bilang, oke. Dia masuk ke kamar kakak saya bilang sama papa, Pak, napasku kok sesek sih Pak, tidak enak. Loh kalau sesek jangan tiduran. Duduk saja, ayo didudukkan sama papa, di kepalanya ditaruh pangkuan papa. Bagaimana? Enak? Glek mati. Lah papa kan kebingungan. Lu kok mati? Waktu dia nangis, suaminya berkata, Pak, saya sudah dipesan Yusa bahwa istriku minggu depan dibawa pulang oleh Tuhan. Tidak penuh dengan penderitaan, tetapi pulang dengan sukacita. Firman Tuhan berkata apa? Alangkah indahnya kepulangan seorang anak Tuhan. Saudara tahu? Pada waktu saya di tengah jalan mau bermalam di Semarang, hari Selasa itu istri saya berkata pagi-pagi, kita jangan bermalam di Semarang. Saya bilang, kenapa? Kakak hari ini berangkat. Cepat kembali ke Cirebon. Saya bilang, masa secepat itu? Padahal saya yang dipakai Tuhan ngasih tahu minggu depan. Tapi masih kalah peka sama istri saya. Istri saya tahu hari itu berangkat. Dia berkata, ayo cepat balik. Kamu enggak capek? Enggak. Saya sampai di Cirebon jam 6. Masuk rumahnya adik saya. Sudah ada peti mati. Lalu dia bilang, lihat kakak sudah berangkat. Saya tanya, jam berapa berangkat? Jam 1.
Dan saya jam 6 tiba. Saudara tahu? Hidup kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Allah tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu di dalam satu keluarga harus ada Maria, harus ada Marta. Supaya hidup saudara dan saya tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Firman Tuhan di dalam Amos berkata, Allah memberitahukan apa yang akan terjadi kepada hamba-hambanya. Maka dari itu Yesus sudah berkata, damai sejahtera aku berikan kepada kamu. Dan damai sejahtera ini diberikan tidak sama dengan diberikan dunia. Maka dari itu kita tidak perlu takut dan khawatir. Apapun yang akan terjadi, Allah sudah tahu dan engkau diberitahukan supaya engkau penuh dengan sukacita menghadapi segala perkara. Perusahaanmu sekalipun, apa yang terjadi, Allah beritahukan. Tidak usah takut. Saya pada waktu mau membangun rumah saya, saudara, Allah sendiri berkata, bangun rumahmu. Saya berkata, Tuhan, biayanya Tuhan berkata, aku sediakan. Saudara, saya tidak tahu rencana Allah, tapi Allah luar biasa. Kalau saya bangun rumah saya sekarang, kelabaan saya. Harga-harga sudah naik, segalanya naik. Pada waktu itu tepat semuanya. Pada waktu saya bangun, persis mau semen susah. Tuhan sudah tahu. Pemborongnya berkata, Pak, tidak ada semen. Saya berkata apa? Saya pulang dari Cirebon, pemborongnya bilang, Pak, tidak ada semen. Saya bilang, jangan takut, Allah sudah sediakan segala-galanya. Loh, dari mana Pak? Tidak ada semen. Saya bilang, besok datang semen. Berapa? 400 sak. Dari mana Pak? Saya barusan dari Cirebon. Dan anak Tuhan bilang, Pak Yusa, saya lewat rumahmu kok kamu sedang rumahmu dibongkar. Iya, dibangun. Iya. Pak, saya penyalur semen bahwa nanti minggu depan tidak ada semen. Semua sulit. Dan saya digerakkan Tuhan ngirim semen ke tempat kamu 400. Loh, Allahku. Dia tahu timingnya yang tepat. Sebab apa? Sebab Yesus sudah berkata, apapun rencana dia, apapun yang akan terjadi, dia akan memberikan tepat pada waktunya. Tapi penting belajar peka. Duduk diam seperti Maria. Jangan Marta kamu tuntut untuk duduk diam kayak Maria. Ngantuk. Wong dia tukang sibuk. Seperti saya dengan istri saya kelompok Marta. Saya Maria. Saya lebih senang berdoa. Istri saya sedang sibuk. Boleh, enggak apa-apa. Sebab itu harus kerjasama. Setiap anak Tuhan di dalam rumah tangganya harus tahu. Dia kelompok Maria atau dia kelompoknya Marta. Lakukan bagianmu sendiri-sendiri. Kemuliaan Allah dinyatakan. Seperti apa yang saya alami. Tepat semuanya. Rumah saya berdiri pada waktunya yang tepat. Dan semua orang lihat rumah saya, dia berkata apa? Wah, ini sih mewah, bagus. Padahal habis cuma 100 juta, tapi orang lain berkata, enggak mungkin, paling sedikit 200, 150. Saya bilang, 100, Allahku yang menyelesaikan. Lah kamu kok punya? Allah yang memberitahukan, dia yang mengirim tepat pada waktunya. Loh, Allahku itu luar biasa. Sebab saudara tahu, pada waktu saya bangun, pemborongnya ini, yang bangun ini anak Tuhan. Dia berkata, Pak, biayanya 75 Pak. Oke, bangun saja. Pak Yusa punya uang berapa? 45. Lalu dia bilang, lah nanti kurangannya bagaimana Pak? Allah nyediakan. Caranya, enggak tahu.
Yang penting kalau sudah mau habis, kamu ngomong ya. Iya Pak. Kerja sama. Dia bekerja, saya berdoa. Dan pada waktu sudah hampir habis uang itu, saudara tahu apa terjadi? Saya malah diutus Tuhan ke negeri Belanda. Saya bilang, Tuhan, ke Belanda? Iya. Yang ngundang siapa? Mahasiswa. Loh Tuhan, mahasiswa ini kantongnya kan kempes. Kok malah mau utus ke sana? Habis itu saya dientrokal sama anak saya yang manggil. Dia berkata apa? Pak, kita mau retreat. Papa, Tuhan berkata, Papa yang harus pimpin. Lah terus tiketnya bagaimana? Anak saya bilang, bayar dewek. Loh ini ngundang-undang kok tiketnya suruh bayar dewek. Aku bilang, tiket itu mahal loh nih. Enggak apa-apa. Minta Allah Bapak di surga. Saya bilang, ya Tuhan. Ya sudah. Saya berangkat ke sana, saya bilang, Tuhan, wong duitnya ini buat bangun. Ini bangun saja sudah tinggal 5 juta. Sudah mau habis. Lah kok malah digrogoti suruh berangkat ke Belanda. Tuhan bilang aku yang atur. Saudara tahu apa terjadi? Saya diundang orang untuk berdoa. Saya berdoa, orang itu bilang apa? Pak, saya ada berkat buat Bapak. Ngasih 2 juta. Lalu saya tanya, Tuhan ini uang untuk apa? Tiket ke negeri Belanda. Ya Tuhan, jadi tiketnya memang harganya ya persis 1.970.000. Jadi saya masih tombok perpuluhan nih. Kan perpuluhannya 200. Jadi saya masih tombok. Ya enggak apa-apa, tombok sedikit. Tapi setelah saya berangkat ke sana, saya dari sana melayani mahasiswa, saudara. Enggak bawa duit pulang. Saya sampai di rumah, istri saya bilang, pemborongnya ngomong, duitnya karet cetio. Aku bilang, berapa? Cetio. Wah, bubar. Lalu saya bilang, Tuhan, tinggal cetio. Lalu apa terjadi, saudara? Saya berangkat pelayanan, ada seorang bertemu saya, dia bilang, Pak, kamu ini disayang-sayang Tuhan. Kenapa? Saya cariin kamu di mana-mana kok tidak ketemu. Katanya pergi ke negeri Belanda. Iya. Kenapa? Aku diperintah Tuhan memberi berkat buat Anda. Oh ya? Lalu dia nyodorkan. Berapa? 10 juta. Allahku. Tepat enggak waktunya? Padahal perginya ke Eropa. Kok berkatnya di Indonesia? Aneh dah. Itu Yesus. Jangan pikir-pikir pakai ini. Nggak masuk akal. Kalau udah aneh, nggak Yesus. Waktu saya pulang, saya kasihkan pemborong. Ini 10 juta. Oh, kok dapat lagi Pak? Yesus. Langsung dia bilang, hebat ya Tuhan ya. Pada waktu sudah hampir habis lagi, saudara. Tinggal 1 juta lagi. Lapor lagi, Pak. Tinggal 1. Oh ya. Saya bilang, Tuhan, tinggal 1 nih. Tuhan bilang, jangan takut, aku sudah sediakan. Ada orang itu, apa saudara? Ngimpi ketemu saya. Gak ada apa-apa. Pak, saya kok ngimpi ketemu Anda. Ada apa? Suruh ngasih berkat. Loh, aneh enggak? Enggak aku yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Berapa? Ini Pak, 15 juta. Loh. Saya aneh ya. Loh. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Tapi dia menyediakan, dia melakukan. Kalau dia sudah berfirman, dia pasti mengenapkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allahmu. Karena Allahku adalah Allah yang luar biasa. Kenapa itu sampai 100 juta habis? Pada waktu ini mulai sudah dibangun tembok-temboknya, ada anak Tuhan lewat. Orang luar kota. Loh ini rumah siapa? Oh rumah Pak Yusa. Wah mampir. Kalau gitu butuh kayu dong. Ya. Coba diukuri semua kayunya berapa. Dikirim kayu. Seluruh kayu disediakan. Dikirim. Sampai pemborongnya bilang.
Wah Pak, yang bangun ini Tuhan. Kok dikirimi semua orang-orang? Loh, aneh enggak? Allah. Karena apa yang ngirim kayu? Karena dia punya perusahaan kayu. Jadi pas lihat, oh rumah Pak Yusak. Ya, kasih kayu yang bagus-bagus. Bayangin saudara. Allah tepat semuanya pada waktunya. Dan tidak ada yang kebetulan. Karena dia yang merencanakan. Dia yang memerintahkan. Dan dia yang membangun. Karena semuanya anugerah dia. Dia sanggup lakukan segala perkara. Bagi orang yang percaya kepada dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan Engkau periksa anak-anak-Mu tiap-tiap rumah tangga Tuhan. Siapa yang Engkau tetapkan sebagai Maria? Siapa yang Engkau tetapkan sebagai Marta? Dan Engkau yang akan menetapkan, memilih dan berbicara kepada kami pribadi demi pribadi. Sehingga tiap-tiap keluarga kekristenan ini merupakan kesaksian yang hidup. Supaya orang lain boleh melihat kemuliaan-Mu dalam rohani dan jasmani. Kalau Engkau sudah pilih setiap keluarga satu ada Maria, karuniakan kepekaan dan ketekunan. Kalau Engkau sudah pilih Marta, berikan kekuatan dan hikmat dan akal budi. Supaya kerjasama ini membangun rumah tangga yang bahagia. Di mana Yesus sebagai Tuhan dan Kepala. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu indah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Yang demikian mengasihi rumah tangga sehingga ada damai, sejahtera, sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, rohani dan jasmani Engkau peliharakan sehingga kami berbahagia di dunia dan di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.